Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceng Kurniawan, SMSI. Pada mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah pertemuan ke-9 ini, kita akan membuat penulisan ilmiah menggunakan Microsoft Word. Ya. Jadi, bagaimana kita membuat tulisan pada Microsoft Word. Nah, untuk panduannya, nanti dikirimkan di Classroom, itu panduan manualnya, PDF ya, nanti bisa Anda lihat. Kalau misalnya ingin lebih jelasnya, Anda bisa mengikuti video yang saat ini akan dibuat. Baik, kita mulai ya. Kita panggil Microsoft Word-nya dan pilih blank document. Berikutnya, kita pilih file, kemudian pilih option, pilih advance. Kemudian kita pastikan bahwa ukurannya adalah cm. Ini untuk memudahkan kita. Kalau sudah, kita pilih OK. Nah, berikutnya kita akan mulai memformat ya, dimulai dari style dari ini agar nanti standar bisa kita melakukan penulisan. Ini hurufnya langsung standar ya, misalnya seperti ini. Ini hurufnya. Ini hurufnya Calibri, kita akan ganti ya stylenya. Kita pilih yang normal, style normalnya, pilih di kanan, kemudian pilih modifikasi. Pilih Times New Roman, kemudian ukurannya 12 standar, kemudian untuk warnanya kita gunakan otomatis, kemudian untuk format atau letaknya kita gunakan letak kiri kanan, dan jaraknya kita gunakan 1,5, yang ini 1, 1,5 ini 2. Kemudian format berikutnya paragraf, kita pastikan spacingnya 0. Kemudian ini line-nya 1,27 bawahnya, kemudian line spacingnya 1,5. Kalau sudah pilih OK. Ini kalau sudah pilih OK. Nah, sehingga jenis hurufnya ini sudah berubah ya, dan besaran juga sudah berubah, Times New Roman 12. Oke, baik, berikutnya kita akan format page layout-nya. Nah, untuk layout ini bisa dari sini salah satuan ya, marginnya, kemudian orientation-nya pilih portrait, ukurannya, tapi untuk lengkapnya ya kita bisa gunakan page setup yang di sini. Kemudian kita pilih margin, misalnya top-nya 4, kemudian bottom-nya 3, left-nya 4, kemudian right-nya 3. Oke, pilih portrait, kemudian paper-nya pilih A4, standarnya. Oke, ukurannya sudah menyesuaikan, kemudian layout-nya, header-nya 1,27, footer-nya 1,27. Oke, yang lainnya sekira sudah cukup. Kemudian berikutnya pilih OK. Nah, ini tadi ya, sebelah sini sekarang sini 4, sini 3, atasnya 4, bawahnya 3. Oke. Oke, berikutnya ya diawali dengan pembuatan cover. Style berikutnya kita menyusul ya, untuk headingnya dan sebagainya. Nah, untuk cover di sana saya sudah memberikan contoh, Anda tinggal meniru saja, dan sebaiknya untuk membuat cover tulisannya mohon untuk diketik secara manual ya, agar Anda merasakan bagaimana proses penyusunannya. Di sini sudah ada contoh, jadi Anda tinggal mengikuti saja ya, untuk memudahkan.
Oke ya. Oke, baik. Ini untuk cover ya, bahan cover sudah saya ketikkan. Kemudian di sini ada jarak ya. Nah, untuk cover ini mohon untuk dipindah ke ujung sebelah kiri ya. Jadi kita blok saja, kemudian kita klik tabnya ke sebelah kiri. Agar nanti kalau kita gunakan center, ini gunakan center, ini akan benar-benar di tengah gitu ya. Jadi kalau posisinya tadi seperti ini akan kurang bagus. Oke. Kemudian eh, kita tentukan besarnya huruf. Hurufnya sudah Times New Roman ukuran 12. Kita blok saja sesuai dengan contoh. Kemudian ini judul ukurannya 16. Kemudian ini di bold ya. Kemudian untuk surveinya juga 16, tapi tidak di bold. Jadi sesuaikan 14. Kemudian untuk penelitian ilmiahnya kita gunakan juga 16. Kemudian di sini kita gunakan 14. Mahasiswa dan pembimbing digunakan 14. Kemudian untuk program studi ya sampai sini tahun saya gunakan 18. Nah, di atas mahasiswa di sini ada logo. Ya, kita bisa insertkan logonya. Kemudian setelah tulisan penelitian kita bisa enter. Insertkan logonya. Insert, kemudian pilih picture. Untuk ukurannya kita bisa lihat di sebelah kanan. Bisa di bold. Untuk nama ini juga di bold. Juga nama pembimbing di bold. Dan juga tulisan penelitian ilmiah ini di bold. Nah, ini cover yang sudah kita buat. Ini boleh diatur misalnya untuk judulnya karena ini terlalu panjang. Kemudian kita mau atur jaraknya 1,5 menjadi 1,15 itu silakan ya. Ini tidak begitu apa renggang. Dan ini untuk surveinya jarak yang boleh disesuaikan. Ya, kelihatannya lebih menarik. Oke. Ini sekedar pembuatan cover. Ini untuk sudah peroleh gelar sarjana karena kalau dulu sarjana ekonomi, kalau sekarang kan sarjana untuk jurusan manajemen, sarjana manajemen untuk akuntansi, sarjana akuntansi pada program studi akuntansi atau manajemen. Kemudian di sini juga program studi akuntansi atau manajemen ya. Ini untuk covernya sudah selesai. Kemudian kita ke halaman berikutnya.
Nah, kita pastikan bahwa tidak ada halaman di berikutnya dulu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada halaman ya sempat ini saya terlalu ke bawah contohnya seperti ini. Ini ada halaman. Nah, kita pastikan bahwa di sini tidak ada halaman. Bahwa tidak ada halaman. Nah, karena kita akan membuat section. Gunanya section untuk apa? Nanti gunanya dalam penomoran halaman ya. Kita gunakan section. Oke, dari cover ke halaman berikutnya kita gunakan layout ya. Kemudian pilih break. Nah, di sini ada yang kita gunakan ada page dan next page. Kalau page itu satu section ya. Kalau next page itu beda section. Kita gunakan next page karena di sini sectionnya berbeda. Oke, mohon maaf. Kursornya di paling bawah. Kemudian pilih break, pilih next page. Seperti ini ya. Ini section berbeda. Untuk melihat section beda atau tidaknya, kita bisa double klik di sini. Ini kita akan bisa lihat section 1, yang ini section 2. Berikutnya kita coba buatkan judul-judul halaman ya. Ada pakai huruf besar ya, lembar pernyataan keaslian karya tulis, kemudian lembar persetujuan sampai daftar lampiran. Kalau sudah, ini juga nanti akan menyesuaikan dengan heading ya. Jadi akan kita buat di belakang. Nah, untuk ini kita bisa seperti tadi dikepinggirkan dulu dahulu ya. Kita sudah membuat ini lembar-lembar. Oke. Nah, untuk eh, judul-judul kita klik di depannya. Nah, kita cukup dengan Ctrl Enter atau tidak, kita gunakan layout, kemudian break, pilih page, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita menulis di sini panjang lebar, nah yang bawah ini tidak akan turun, ikut turun ya, sehingga judulnya aman ada di posisi seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya, ya, kasih tabi dulu agar di sini kita bisa menulis. Ya. Kemudian kontrol, kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan ke ini yang lain, enter dulu sekali, kemudian kontrol enter. Enter sekali, kontrol enter. Oke ya. Ini kita sudah punya judul halaman. Seperti ini ya. Berikutnya kita akan menggunakan heading di home, kemudian seperti ini ya, ini heading. Nah, sebelum ke heading kita akan menggunakan penomoran judul dan heading 1, heading 2 dan seterusnya. Kita pilih multi level list. Kemudian pilih define new multi level list. Ini untuk heading 1 akan gunakan di sini heading 1 ya, levelnya level 1. Kemudian untuk number stylenya kita pilih yang Romawi. Kemudian untuk yang sebelum angka Romawi kita tuliskan bab 1 seperti ini. Kemudian untuk karakternya karena nanti akan di judul
setelah bab satunya akan posisinya ada di bawah, maka kita pilih noting. Kemudian untuk tag indennya kita pilih 0, agar nanti posisinya benar-benar di tengah. Oke, kalau sudah, kita pilih OK. Berikutnya, kita ke multi level list lagi, pilih define new multi level list. Kemudian berikutnya pilih heading 2. Kemudian levelnya, galerinya level 2. Kemudian, ini untuk format numbernya, ini angka 1 ya. Kemudian berikutnya kita ini ganti untuk yang depannya, gunakan legal numbering, style numbering. Oke, di sininya kita pilih itu level 1. Ini rownya space, kemudian text indennya kita di 1, line nya 0. Berikutnya kita pilih OK. Ini ya. Baik, kemudian ke level 3-nya. Pilih lagi define new multi level list, kemudian pilih level 3, heading 3, kemudian levelnya 3. Kemudian ini untuk yang paling depannya, coba hapus dulu. Atau kita langsung pilih legal style numbering. Ya, di sini punya angka ya. Oke, kemudian text indennya 1,27, oke, di sebelah kanan. Kemudian pakainya space. Ini sudah include ya, sudah muncul headingnya. Kemudian kalau sudah pilih OK. Nanti akan 3 ya. Oke, satu lagi. Ini multi level list, kemudian kita pilih 4. Oke, levelnya 4. Baik, untuk legal style numbering ya. Di sini angkanya 1. Oke. 1,52. Oke. Oke. Nah, berikutnya kita akan merubah stylenya. Kita modifikasi. Ini untuk jenis hurufnya Times New Roman 16, kemudian bold, warnanya otomatis hitam, kemudian center 1,5. Format paragrafnya 1,5, before-nya 0, lainnya sudah oke, pilih oke, kita pilih oke. Ini ya. Karena di sini lembar pernyataan keaslian karya tulis, maka kita bab satunya kita hapus ya, di backspace. Dan ini untuk subjudulnya yang 2. Kalau ada tulisan di sini misalnya kita klik, kemudian klik kanan, kita modifikasi. FC Roman ukurannya 12, warnanya hitam, bold. Ini rata kiri 1,5. Oke, kita format paragrafnya 1,5, before-nya 0 semua, hangingnya 1. Oke, kemudian pilih oke. Ini maaf untuk yang judul tadi bukan 16 ya, 14. Kemudian berikutnya
Untuk yang heading 3 ya kita juga modifikasi Roman 12 di bawah juga, kemudian warnanya otomatis letak kiri 1,5, format paragrafnya ini 0, ini 1,27, tadi 1. Oke. Oke, berikutnya kita pilih oke. Ini sudah. Kemudian kalau kita enter di sini ada lagi judul gitu ya. Heading 4, kanan modifikasi. Yang di sini tensi Roman 12 bold, jangan di italic. Warnanya otomatis, letak kiri 1,5, paragrafnya 1,5 hingga 1,52. Oke, before-nya 0. Oke, berikutnya oke kembali. Ini kita sudah melakukan pengaturan style heading. Ini untuk judul-judul, jadi kita tinggal klik saja gitu ya. Pernyataan sudah diklik tadi, ya, untuk ini karena ini tidak dipakai ya kita harus lagi ya judulnya. Berikutnya kita tampilkan full navigation untuk memudahkan kita dalam melakukan penulisan. Kita ke menu view, kemudian kita aktifkan navigasinya. Ini ada di sebelah kiri ya, dan nanti ini juga akan kita gunakan untuk membuat daftar isi. Ini untuk yang pertama tadi karena di heading 1 ya maka akan muncul di sini. Kemudian untuk yang berikutnya bab persetujuan kita klik di sini. Kemudian kita pilih heading 1. Ini akan muncul di sini. Kalau babnya kita tidak kita perlukan maka kita klik kemudian backspace. Kemudian untuk yang berikutnya juga sama, pilih heading 1, kita bab satunya klik di sini, pilih backspace. Juga dengan yang lembar-lembar berikutnya. Ini pengantar. Sampai daftar lampiran. Nah, jadi kita mudah ya. Daftar gambar mau ke lembar pernyataan. Ini sudah langsung ke tempat yang dimaksud. Berikutnya kita akan mengisi lembar pernyataan keaslian karya tulis. Ya, nah di sini sudah saya berikan contoh ya. Untuk nama dan NPM, silakan Anda isi langsung nama Anda ya. Kemudian untuk tanggal, kita gunakan penanggalan otomatis ya. Kita insert. Kemudian di sini ada date and time. Nah, formatnya sesuaikan ya, saya pilih yang ini. November 2020. Kemudian kalau misalnya Anda ingin tanggalnya terupdate,
Jadi misalnya besok berarti tanggal 1 Desember misalnya, dan pas tanggal 2 juga akan berubah, maka pilih update otomatis. Kita pilih OK. Nanti di sini akan muncul secara otomatis. Dan besok ini akan berubah, lusa akan berubah ya. Sorry kalau misalnya Anda ingin paten ya berarti di sini tadi jangan di checklist. Dan di sini masukkan silahkan nama Anda. Ini saya sudah membuatkan lembar pernyataan keaslian karya tulisnya. Untuk tulisan sayanya ini saja diluruskan. Kemudian ini Bandung. Nah ini untuk Bandung dan buat pernyataan. Ini posisinya ada di kanan di sini dan tengah-tengah. Ini kita atur, kita pilih tabnya. Ini yang seperti ini ya tabnya. Kalau sudah seperti ini, kita pindah ke sini. Ini di blok dulu jangan lupa. Dan pilih di angka misalnya 10. Klik saja di sini. Kalau sudah, nanti ini simpan kursor di sini, kemudian pilih tab. Ini pilih tab. Ini juga pilih tab. Ini pilih tab. Kalau ini misalnya ada garis ini, kita tinggal saja. Kemudian di kontrol underline-nya dihilangkan. Silakan diisi dengan nama Anda dan juga NPM. Nah ini untuk tulisannya, ini belum rata kiri kanan. Kita akan membuat style ya agar ini rata kiri kanan, nanti rata untuk tulisan dan sebagainya. Kita bisa blok kalau penomoran, gunakan ini ya seperti ini. Dan berikutnya ke lembar persetujuan. Kita juga akan mengetikkan di sini Oke, saya sudah membuat lembar persetujuan. Ya, jadi ketik dulu saja, kemudian baru nanti kita atur. Ya. Nah, di sini untuk judulnya kita bisa kasih space dulu ya untuk judulnya. Kita gunakan judul biasa saja. Ini tinggal kasih bold, kemudian 14 rata tengah. Juga sama judul ini. Bold, kemudian rata tengah, ukurannya 14. Nama mahasiswanya, nama Anda sendiri. Untuk tanggalnya, kan sesuai dengan tanggal saat kita mendapatkan persetujuan dari pembimbing untuk melaksanakan sidang atau melaksanakan ujian. Ya. Ini tinggal diisi saja. Kalau akuntansi, sarjana akuntansi, kalau manajemen, sarjana manajemen di sini ya. Dan program studi disesuaikan ya. Kalau program studi akuntansi S1, manajemen S1, akuntansi D3, manajemen D3. Silakan diisi. Untuk tanggalnya boleh dikosongkan atau tanggal seperti yang tadi ya dipilih. Kalau sudah kita ke halaman berikutnya, halaman pengesahan.
Nah, di sini untuk mempermudah karena di sini bentuknya halaman pengesahan itu ada judul ya di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan juga ada isinya, pengisiannya. Maka untuk lebih memudahkan ya, kita dalam pembuatan, kita gunakan alat bantu tabel. Tabel ini kita buat 3 kolom. Ini untuk nama, atur dulu. Kemudian ini untuk yang tanda titik 2 di sini. Seperti ini. Ini untuk judul ya, judul penelitian. Di sini isi judulnya, kemudian penyusun dua, ini nama penyusun, nama Anda ya, nama mahasiswa. Oke, kemudian berikutnya adalah pembimbing. Sampai dengan perguruan tinggi, sini kita langsung isi STMI Bandung School. Berikutnya, kursornya kita simpan di luar. Telah dipresentasikan di tingkat jurusan. Jurusannya apa? Silakan diisi ya. Pada hari, silakan diisi juga. Tanggal, silakan di juga nanti ya. Oke, kemudian nah di sini ada Bandung, koma diisi tanggal pengesahan. Karena di sini ada dua yang nana tangan, yang dulu, kemudian kita pilih seperti ini ya. Kemudian kita klik di satu angka 3, yang satu di angka 11. Kita pilih tab, kepala LPPM, yang sebelah kanannya ketua jurusan. Silakan diisi di sini. Dan di enter, enter. Di sini untuk memasukkan namanya. Nanti masukkan namanya di sini. Nah, kemudian nanti di ini untuk garisnya, saya akan masukkan dulu di sini judulnya. Paste. Klik di sini text only. Ya, langsung sama agar garisnya hilang, kita klik di sini, kemudian kita pilih border, pilih no border. Ya, kelihatan ya. Jadi hasil pekerjaannya kelihatan rapi. Atur saja jaraknya. Kurang lenggang, ini tinggal klik saja di ujung kanan ya, turunkan ke bawah. Ini sudah, tinggal di saja, ini nama pembimbing. Ini jurusan akuntansi atau D3, akuntansi S1 atau akuntansi D3 atau manajemen 1, manajemen D3. Sudah selesai, kemudian kita ke persetujuan perbaikan revisi.
Nah, ini kita lakukan hal yang sama pada lembar pengesahan ya. Kita gunakan tabel untuk mempermudah kita dalam pembuatannya. Insert tabel ya, tadi pilih 3, kemudian kita atur dan kita isi. Ya. Oke, silakan isi nama sendiri ya. Karena di sini belum ada isinya, maka saya pilih nama ini saja. Berikutnya, sampai kita mengisi nama ketua program studi. Ini kalau posisinya ingin di tengah, kita bisa blok. Kemudian kita pilih center. Seperti ini. Ini udah selesai ya, bisa mengikuti contoh. Ini juga pakai tabel, ini juga pakai tabel ya. Seperti ini. Ini juga sama, gunakan tabel. Untuk jaraknya, kita gunakan 1,15. Oke, di sini tidak ada before after targetnya dinonaktifkan semuanya. Berikutnya kata pengantar. Nah, tadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, jadi kalau kita di sini juga enter, kemudian delete, enter, ini tidak akan mempengaruhi tulisan kata pengantar naik atau turun. Jadi ini tetap berada di sini. Tadi gunakan gunanya kita membuat layout ya, back ini ya. Untuk kata pengantar, saya silakan Anda untuk mengetik sesuai dengan contoh, boleh disesuaikan, silakan. Bandung, tanggal, gunakan insert, dan date time, update automatically, kemudian pilih yang ini, pilih oke. Berikutnya, ini tulis penulis atau nama Anda. Ini udah selesai pembuatan kata pengantar. Berikutnya, abstrak. Nah, untuk abstrak nanti saya kasih file Word-nya, jadi Anda tinggal masukkan saja. Atau Anda mau mengetik ya, silakan untuk abstraknya. Nah, sampai dengan kata kunci, ya kata kunci kalau kita lihat di sini, posisinya di sebelah kanan ini kita ke sebelah kiri kan. Kemudian untuk yang bawahnya biasanya di rata sebelah sini. Kita gunakan ini klik yang segitiga bawah, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Untuk kata kuncinya boleh di bold, kan? Dan untuk penulisannya kita eh, bisa blok, kemudian ini jarak ini 1,5 spasi atau 1 spasi ya.
Setelah abstrak, berikutnya abstrak yang bahasa Inggris. Ini silakan Anda isikan. Nah, jangan lupa untuk bahasa Inggris, keywordnya di info, kemudian di kiri, untuk yang bawahnya justru ke kanan. Kemudian untuk bahasa Inggris jangan lupa di blok, kemudian di italic seperti ini. Dan untuk jaraknya kita bisa 45 biar nggak terlalu mepet. Ini udah selesai. Kemudian daftar isi nanti secara otomatis yang kita akan buat. Kemudian daftar tabel juga secara otomatis kita buat. Daftar gambar otomatis kita buat. Daftar lampiran kita tinggal panggil otomatis semuanya. Ya. Nah, berikutnya kita akan membuat bab ya. Bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Kita bisa kalau mungkin Anda ingat tadi ya, kita gunakan layout karena di sini juga beda penomoran. Ya, kalau di cover itu tidak melakukan penomoran, dan halaman berikutnya ada penomoran tapi menggunakan Romawi kecil. Kemudian untuk yang bab kita gunakan angka ya, sehingga di sini ada perbedaan format. Maka kita gunakan layout, kemudian pilih break, kemudian pilih next page. Kita gunakan ini. Ya, jadi di sini bab 1, bab 2, bab 3 kita masukkan ya, kita inputkan. Misalnya di sini pendahuluan. Kita kasih jarak untuk memudahkan. Kemudian kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. Kemudian bab 3-nya dan metode, dan 4-nya bahasan, bab 5-nya, kemudian yang terakhir daftar pustaka. Ini ya. Jangan lupa ini juga tadi di sini Ctrl Enter. Yang kedua di sini bisa gunakan break kemudian page ya, jadi sama ya antara break page dengan Ctrl Enter ya. Ini hasilnya nanti akan sama. Nah, sekarang kita masukkan, karena di sini belum terlihat ya bab 1, 2, 3-nya. Bab 1 pendahuluan. Oke, kita gunakan heading 1 ya. Sini ada sudah muncul, sini muncul. Nah, untuk bab tulisan pendahuluan ini posisinya ada di bawah. Maka kita perlu gunakan shift kemudian enter. Shift, jangan lupa ya. Tekan shift kemudian enter. Ini posisinya ada di tengah. Kalau tidak pakai shift enter nanti ini akan terpisah ya. Oke, kemudian untuk yang bab kedua kita gunakan heading 1 dan juga gunakan shift enter ya, di sini seperti ini. Kemudian untuk bab 3-nya juga sama. Enter, kemudian bab 4-nya juga sama, klik heading, shift enter. Dan bab 5-nya heading, shift enter. Daftar pustaka, heading, tapi babnya kita hilangkan, pilih backspace. Ya. Nah, ini sudah muncul semua ya. Bab 1 sudah ada, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, ini sudah muncul semua. Jadi tinggal mengisi ya. Kita isi subbabnya, kemudian juga kita atur halamannya, kemudian kita juga nanti membuat tulisannya yang akan kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya,
Saya cukupkan sampai di sini, sampai dengan pembuatan bab untuk isinya, biar sekalian nanti saat kita mengolah reference ya. Jadi bagaimana mengutip, bagaimana membuat daftar pustaka, ya, kemudian daftar isi, ya, dan sebagainya, kita dilanjut di pertemuan berikutnya atau pertemuan 10 ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.